Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memulai, saya mau meminta maaf bahwa pelatihan media pembelajaran berbasis interaktif learning di hari kedua mengalami permasalahan dan harus ditunda dan menggunakan video pembelajaran yang kami buat ini. Untuk pelatihan kedua ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana penggunaan Kahoot. Jadi penggunaan Kahoot ini mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ataupun ada yang belum menggunakannya. Untuk aplikasi Kahoot, mari kita belajar lebih lanjut mengenai bagaimana dia muncul, bagaimana nanti pengaplikasiannya. Jadi sebelumnya, kalau Bapak Ibu mengalami kendala masalah Kahoot ataupun media pembelajaran yang lain bisa menghubungi saya melalui Instagram, email, ataupun di Facebook. Lalu saya akan mulai. Di sini saya akan membahas ada 4 macam, yaitu bagaimana aplikasi Kahoot, bagaimana nanti kita akan mengetahui fitur dan kegunaannya, bagaimana praktik penggunaan medianya, dan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Kahoot ini sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana itu Kahoot. Nah, jadi Kahoot itu mungkin sudah sering terdengar bahwa Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah. Walaupun pada praktiknya tidak hanya digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan saja, tapi juga bisa digunakan untuk lembaga dan pekerjaan profesi lain selain guru ataupun tenaga pendidikan. Jadi sebenarnya Kahoot ini bisa digunakan untuk kuis, ice breaking, penyair suasana, pemecah suasana. Jadi bisa amat sangat membantu saat ada di seminar ataupun forum-forum tertentu yang membutuhkan suasana yang menjadi cair. Oke, lalu sebenarnya Kahoot itu adalah proyek penelitian di University of Science and Technology. Nah, dia itu sebenarnya Kahoot didirikan pada tahun 2012 oleh Johan Brand. Tapi diluncurkan pada Maret 2013 dan baru dipublikasikan ke seluruh dunia pada September 2013. Sekarang kita akan mencoba bagaimana penggunaan Kahoot. Nah, penggunaan Kahoot ini sendiri sebenarnya amat sangat mudah, Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami, kita harus menyiapkan sebenarnya apa sih yang mau kita berikan kepada audiens kita, kepada siswa kita. Nah, kita harus menyiapkan yang namanya pertanyaan dan jawaban. Apakah harus semuanya menyiapkan pertanyaan dan jawaban? Nah, sebenarnya ada juga menu-menu yang kita sudah tertera di sana dan tidak usah membuat sebuah Kahoot lagi dari awal. Kita akan mulai, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mulai dengan tampilan Kahoot. Tampilan Kahoot seperti ini. Nah, lalu kita akan mencoba untuk masuk terlebih dahulu. Oke, setelah kita masuk di sini, oke, kita bisa masuk. Ini pakai akun Google saya. Saya sudah punya beberapa history atau sejarah penggunaan Kahoot-nya. Jadi nanti di aplikasi Kahoot saya, di akun Kahoot saya bisa terlihat bahwa saya sudah pernah menggunakan soal-soal apa saja. Oke, bisa kita lihat dulu di sini setelah saya masuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada nama saya. Kebetulan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ungaran. Lalu di sini ada menu-menu tertentu, yaitu ada Home, Discover, Library atau perpustakaan, ada Report, dan ada Group. Di sini ada Upgrade Now, ada Share, dan ada Create. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu kemarin Mentimeter kendalanya bahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya memang banyak aplikasi itu yang menggunakannya bahasa Inggris.
Jadi kita saling belajar bahwa ini masih menggunakan penggunaan bahasa Inggris yang ringan, karena di sini pemilihannya hanya bahasa-bahasa tertentu saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun, bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu mendaftarkan dulu email. Jadi, jadi kita akan mencoba untuk membuat akun, ataupun misalkan Bapak Ibu belum pernah nih yang namanya membuat Kahoot. Kita mulai dari awal. Saya benar-benar emailnya tuh belum pernah. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan menggunakan Kahoot yang belum pernah ya sama sekali. Di sini ada tampilan. Nah, kita continue with Google. Nanti akan ada pilihan kita mau menggunakan akun Google yang biasa kita gunakan ataupun Google yang sama sekali belum pernah masuk lah. Kalau tadi kan yang Linda Tresna Ayu itu nama saya itu sudah pernah masuk. Tapi kalau misalkan Iskai Community belum pernah. Jadi kita akan mencoba menggunakan akun yang belum pernah masuk ataupun digunakan sebagai akun Kahoot. Oke, kita klik Iskai Community. Oke, kita tunggu dulu. Continue with Google. Iskai Community. Bapak Ibu, kita mulai ya untuk penggunaan Kahoot-nya. Jadi, di sini adalah tampilan Kahoot. Kita bisa buka kahoot.com. Itu untuk membuka Kahoot. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di atas ini ada tulisannya kan, ada play, ada sign up, ada login. Nah, di sini ada EN. EN itu mengetahui bahwa keterangan bahasanya. Sama seperti Mentimeter, pilihan bahasa untuk fitur ini pun terbatas. Di sini hanya ada Jerman, Spanyol, Perancis, Itali, ada North, Portugal, ada Cina, Nederland, Turki, dan Polski. Jadi memang bahasanya terbatas, belum ada Indonesia. Oke, kalau login, tadi kan sudah bisa menggunakan aplikasi, akun yang sudah ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang baru dan belum pernah sama sekali, kita coba pakai sign up. Nah, di sini kita akan memilih dulu Bapak Ibu sebagai apa? Teacher kah, student, personal, atau profesional. Jadi tidak hanya untuk para pendidik saja, pelajar, tapi bisa juga personal ataupun profesional. Karena saya di sini seorang guru, jadi saya mencoba menggunakan teacher. Nah, lalu di sini ada describe your workplace. Jadi mendeskripsikan bagaimana tempat kerjamu di sekolahkah, higher education, pendidikan tinggi, school administration, sekolah administrasi, ataupun di bisnis, ataupun other, ataupun yang lainnya. Saya memilih untuk sekolah. Setelah itu akan muncul create an account. Continue with Google. Nah, saat continue with Google, saya mencoba menggunakan pakai Iskai Community. Akun yang belum sama sekali pernah masuk ke dalam Kahoot. Oke, ini lagi loading Bapak Ibu. Jadi, memang yang namanya penggunaan aplikasi-aplikasi ini, kita bergantung pada koneksi internet. Nah, setelah kita masuk dengan akun yang belum pernah sama sekali masuk, akan ada tampilan seperti ini. Level up Kahoot in any learning environment. Intinya sebenarnya ini adalah pilihan-pilihan penggunaan paket menggunakan aplikasi Kahoot. Ada yang basic, ada yang Kahoot Pro, ada yang Kahoot Premium, dan ada Kahoot Premium Plus. Bisa dilihat di sini ada yang free, ada yang membayar $3, ada $6, dan ada
Ini $9 tapi di diskon ya, Bu. Nah, karena kita ini ingin menggunakan yang free, maka ini terbatas hanya untuk permainan-permainan yang sederhana. Kita pilih continue free. Nah, setelah kita memilih continue, nah di sini ada tulisannya, Bu, become the ultimate Kahoot. Nah, atau upgrade now di sana. Nah, nanti kalau misalkan kita mau membayar lebih, maka kita akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Sebelum itu, karena kita pengguna baru, di sini akan ada selamat datang. Welcome to Kahoot. Jadi, ayo kita memulai untuk menggunakan akun Kahoot. Kita membuat identitas diri kita sendiri. Nama kita siapa misalkan? Sky. Nah, lalu di sini username-nya Sky Community. Oke. Di sini country atau region artinya negara. Kita pilih negara kita, di manakah negara kita? Oke, kita pilih Indonesia. Kelewat ya Bapak, Ibu. Ya, Indonesia sudah. Lalu school name. Bapak Ibu bisa menulis instansi Bapak Ibu sekalian. Misalkan instansi saya Sky Community. Oke. Sudah save and continue. Jadi kita save ya Bapak Ibu keterangan dari akun kita. Oke, sudah di sini tadi saya bilang ada upgrade now di sini. Sebelum kita membuat atau create, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu fitur-fitur yang ada di sini. Di sini ada home. Home ini berarti tampilan layar awal di sini. Lalu kita akan lihat discover. Nah, discover ini ada yang namanya banyak pilihan pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk kita buat permainan di dalam sebuah forum ataupun sebuah kelas. Di sini kita bisa ada math, matematika, science, English language, social study, general knowledge atau pengetahuan umum, literatur, histori. Ya ampun, gimana ya kalau misalkan mau cari yang lain? Nah, di sini ada pilihan find me, Kahoot about. Kita bisa mencari misalkan kita bisa mencari pengetahuan umum misalkan pengetahuan umum. Nah, kita bisa mencari, lalu kita enter saja. Nanti akan muncul berbagai pertanyaan tentang pengetahuan umum di sini, Bapak. Nah, misalkan kita pilih salah satu, ya, kita misalkan pilih salah satu pengetahuan umumnya satu. Lah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Jadi, misalkan Bapak Ibu tidak mau membuat pertanyaan, Bapak Ibu bisa mencari di discover ini. Oke, di sini ada play, ada edit. Jadi Bapak Ibu bisa mengurangi ataupun menambahkan dari soal-soal yang ada. Ada library di sini, yaitu ada perpustakaan. Kenapa ini kosong? Nah, karena kita belum pernah sama sekali membuat ataupun menggunakan Kahoot. Nah, report. Ini adalah laporan terkait apakah kita pernah menggunakan atau belum. Ini ada grup. Nah, kalau misalkan kita punya grup tertentu, lah bisa di sini. Kita bisa membuat grup, misalkan Bapak Ibu punya di sekolah beberapa guru ataupun beberapa teman di instansi Bapak Ibu, dijadikan satu grup, itu bisa kita membuat grup. Oke. Sekarang kita langsung saja bagaimana sih menggunakan ataupun membuatnya. Oke, di sini ada create. Kita akan membuat create. Nah, di sini ada new create. New Kahoot. Nah, ada template, ada karena kita akan menggunakan ini. Jadi di sini udah ada tampilannya Bapak Ibu. Kalau free, kita bisa lihat di sini bagian quiz. Di sini hanya tersedia bagi yang free itu quiz dan true false.
benar atau salah. Oke, kita akan mencoba sekarang membuat soal. Ya, di sini add media. Jadi add media itu Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, mengupload gambar yang ada di Bapak Ibu, komputer Bapak Ibu, ada YouTube link, ada audio juga. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan gambar. Add media, image library. Nah, di sini sudah disediakan. Misalkan saya pilih gambar ini, di sini ada gambar. Nah, pertanyaannya taruh mana? Lah, pertanyaan taruh sini. Buah apakah ini? Misalkan, buah apakah ini? Oke. Bapak Ibu jawab apa memberikan jawaban, misalkan apel, lalu jeruk, mangga, lalu ada lagi misalkan apa, mangga, yang benar adalah alpukat. Nah, untuk menentukan jawaban yang benar Bapak Ibu tinggal klik, ya tinggal centang, lalu lihat di sini otomatis tersaving ataupun tersimpan. Nah, lalu ada lagi, ini di sini ada limitnya, ada waktunya. Bapak Ibu bisa menyeting sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. 20 menit ternyata terlalu lama, kita bisa menggunakan waktu 10 menit. Ataupun misalkan Bapak Ibu mau mempercepat jadi 5 menit, bisa 5 detik, kita bisa menggunakan 5 detik. Oke. Oke, di sini poinnya standar, poin itu bisa misalkan double point, no point. Lalu di sini ada single. Nah, kalau misalkan multi select itu tidak bisa dipilih karena itu termasuknya premium ya Bapak Ibu. Oke. Lalu selanjutnya, oh ya sebelumnya ini kan pertanyaannya. Judulnya misalkan apa di sini? Nama. Oke. Nama buah. Deskripsi, silahkan jawab pertanyaan dengan baik. Oke. Dan oke, ini sudah. Kalau mau tambahkan lagi pertanyaan bisa add question. Nah, kita bisa menggunakan benar atau salah. Jeruk mengandung vitamin C. Kita bisa tidak menambahkan gambar ataupun menambahkan gambar, itu bebas ya Bapak Ibu. Jika kita mau nambah gambar ya tinggal dicari gambarnya. Kalau tidak mau menggunakan gambar, tidak usah digunakan gambarnya. Jeruk mengandung vitamin C, betul atau salah? True or false? Nah, jawabannya betul. Oke. Setelah misalkan kita membuat sebuah pertanyaan, kita save. Dan oke, kita simpan. Kita juga bisa di sini sudah ada langsung nama-nama buah. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kan kita ada play, ada edit. Jadi tenang saja untuk Bapak Ibu yang saya mau masih nambah ataupun mau menghapus, masih bisa ada edit di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan soal ini untuk bermain? Nah, kita akan menggunakan play. Di sini ada dua pilihan, ada teach dan ada assign. Bedanya apa? Kalau teach itu berarti kita bisa menggunakan ini di jarak yang langsung, tatap muka. Jadi ini nanti pertanyaannya akan ada di layar, sedangkan jawabannya ada di misalkan handphone Bapak Ibu. Tapi kalau assign, ini kita bisa menggunakan ini untuk jarak jauh. Untuk pandemi saat ini, kalau misalkan kita tidak bisa bertemu langsung, berarti kita menggunakannya assign.
gitu Bapak Ibu. Jadi ini teach itu untuk langsung bertatap muka, tidak secara virtual, tapi kalau yang assign itu tidak tatap muka ataupun kita dalam kondisi saat ini. Gitu ya Bapak Ibu. Lah kalau misalnya assign bagaimana? Nanti akan ada pilihannya, akan berakhir sebelum. Nah, jadi ini ada waktunya. Teach itu juga bisa pada saat Zoom. Jadi saya akan menampilkan di layar proyektor, Bapak Ibu bisa melihat jawab pertanyaan di sana. Tapi kalau misalkan assign itu bisa dilakukan di mana saja walaupun kita tidak saling melihat kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan assign challenge data kita bisa melihat di sini tanggalnya berapa sampai pukul berapa. Nah, question timer ini di on atau no, maksudnya mau pakai timer atau tidak waktunya. Terus random answer order, maksudnya itu soalnya diacak atau tidak. Kalau misalkan tidak mau diacak, ya berarti tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Nickname generator, maksudnya di sini namanya itu diperlihatkan. Nah, pay limitnya, jadi totalnya berarti kalau jawab semua ada berapa? Oh, ada 100. Nah, ini create. Kalau kita sudah buat create, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kan ada tampilan seperti ini, di sini kita lihat nama-nama buah. Invite more players. Di sini ada copy URL. Nah, ini kita bisa copy. Lalu, kopian ini bisa Bapak Ibu share ke audiens Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada juga bisa langsung share ke Teams, ke Classroom, Facebook, Twitter, ataupun aplikasi yang lain. Jadi yang bisa membuka hanya yang diberikan link oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di sini sudah ada keterangannya, startnya tanggal 16 Juni dan berakhirnya pada tanggal 19 Juni. Jadi itu disesuaikan oleh Bapak Ibu. Jadi berakhir pada 3 hari. Mau 1 hari, mau hanya beberapa jam, itu bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, itu adalah penjelasan saya terkait dengan aplikasi Kahoot. Iya, boleh saya tekankan lagi bahwa aplikasi Kahoot ini sebenarnya tidak hanya melalui PC, tapi Bapak Ibu bisa lebih praktis menggunakan aplikasi Kahoot di handphone Bapak masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya di App Store, di Google Apps. Jadi nanti akan ada aplikasi Kahoot. Jadi itu adalah materi kita, yaitu materi Kahoot. Dan untuk tugas dan presensi nanti akan kami buka di Telegram. Jadi Bapak Ibu yang masih terkendala tentang aplikasi penggunaan Kahoot ini bagaimana, nanti akan kami buka link pertanyaan di grup Telegram. Dan lalu nanti saya akan membagikan link presensi ini, nanti akan ada link presensi. Presensi akan dibagikan juga di grup Telegram, yang nanti di sana di link presensi itu nanti akan memuat salah satunya adalah tugas dan bagaimana link yang Bapak Ibu sudah buat Kahoot-nya bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu coba praktikan cara membuat Kahoot. Setelah bisa membuat Kahoot, tadi kan ada copy link-nya. Lah, copy link-nya tersebut bisa Bapak Ibu share di link presensi ini. Jadi pokoknya kalau ada kendala Bapak Ibu silahkan hubungi kami. Dan nanti link share tersebut silahkan Bapak Ibu 20 Juni 2021 pukul 23.59 semoga semuanya sudah mengerjakan ya Bapak Ibu. Jadi sebelum waktu itu Bapak Ibu bisa kalau ada kendala bertanya kepada kami. Oke, semoga bisa dipahami dan nanti silakan bisa menyimak grup Telegram kami yang akan kami bagikan info-info terbaru ataupun penjelasan yang belum lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.